boleh saya bertanya Pak Ustadz? Silakan. Sebelum Anda bertanya, teman-teman semuanya tolong dibantu, ini targetnya dari TikTok gitu ya, biar lebih direkomendasikan, tolong diisi gitu ya. Silakan Pak. Gini Pak Ustadz, saya baca juga ya, ada Adamnya orang Yahudi ada, Adamnya Kristen ada, Adamnya Islam ada. Itu sama tak Pak Ustadz? Kalau cerita katanya beda tadi, ya beda kalau cerita gitu ya. Ya. Cuma kalaunya tentang masalah Nabi Adam, saya mau balik tanya. Adamnya Kristen itu di mana gitu? Di kitabnya, di kitab Kristen di Perjanjian Baru itu di mana? Nggak ada. Nggak ada. Perjanjian lama itu, makanya aku kan tanya. Oh, di Adamnya Perjanjian Lama toh. Adam. Kirain Perjanjian Baru. Oh, nggak ada. Ya. Kalau Adamnya Kristen itu sama ceritanya Yahudi yang Musa itu yang menulis, itu sama Pak Ustadz. Bentar ya Bapak, asap juga kenapa? Banyak kali aturan TikTok. Udah saya matikan. Iya, saya mohon maaf ya Pak ya. Asap pun kena, nggak pakai baju kena, pakai bedak kena, serba kena masalahnya. Iya, mohon maaf sekali gitu. Jadi kalaunya Adamnya ngikut nimbrung di penjelasan Yahudi, artinya kekristenan ini tidak bisa berdiri tanpa Yahudi dong Pak. Ya memang seperti itu. Soalnya kan yang menulis Kejadian itu kan Musa, gitu. Musa. Menulis ceritanya. Saya kan baca, gitu loh. Musa gitu. Iya. Jadi pemikiran saya Pak Ustadz ya, cerita Adam ini, Adamnya Islam sama Adamnya Yahudi Kristen itu beda Pak Ustadz. Bedanya? Beda. Soalnya kalau di sini, di Kejadian itu, kalau penciptaan Adam itu di bumi Pak Ustadz. Ya, itu tadi memang ya penciptaan Adam di bumi. Cuma di Taman Eden itu di mana saya juga nggak tahu gitu. Soalnya nggak ada di Google Map, nggak ada tadi masalahnya. Iya, ada. Saya juga nggak tahu. Saya nggak. Lalu dari mana gitu? Dari mana kita dapat meyakini kalau sesuatu yang tidak dapat terbukti seperti itu gitu? Jadi kalau dari pemahaman saya ceritanya Adam ini ngawur berarti Pak Ustadz semua. Iya. Terus. Iya. Kan ngarang semua berarti. Musa nulisnya pada mula alam menciptakan langit dan bumi, belum berputar-putar, belum berbentuk. Karena berpikir ya, siapa saksinya gitu loh Pak Ustadz. Sebenarnya gini Pak, ya kebenaran itu tidak perlu kita pertanyakan saksi gitu. Kenapa tidak perlu dipertanyakan saksi? Karena apa? Kalau kita melihat kitab suci, kita aja belum hidup kitab sucinya udah ada, betul nggak? Iya kan, saya kan menceritakan kitab kami Pak Ustadz. Kejadian bukan dari aku bilang dari kitab Pak Ustadz gitu loh. Terus? Kita kan belajar, bertanya, siapa dapat hidayah Pak Ustadz gitu loh. Ada yang benar gitu kan? Kan bertanya gitu. Betul sih. Sepakat sih kalau untuk masalah itu. Yang menceritakan siapa Pak Ustadz? Makanya kan kalaunya kita lihat Allah menciptakan langit dan bumi, siapa saksinya? Kan kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu di luar pengetahuan kita masalahnya Pak. Oh iya oke. Nah, tapi kan terbukti ada langit dan buminya, betul nggak? Betul, ada langit dan bumi. Makanya. Terus? Oke, poin itu. Terus ceritanya Abraham Pak Ustadz ya. Abraham. Ya. Saya cuma bertanya, sementara di kami itu diceritakan, ada kan 2 anak Pak Ustadz ya, Ishak sama Ismail. Kalau di kami yang dikorbankan itu Ishak gitu. Kalau di Islam Ismail katanya gitu. Sebenarnya gini, kalau untuk masalah cerita 2 orang itu, kitab Kristen pun mengatakan ya bahwa anak yang tunggal. Anak yang tunggal, kalau kita lihat anak Abraham yang pertama siapa? Ismail. Tapi dituliskan di Bible Ishak.
Ah, itu ngaco itu, Pak. Enggak, ini Pak Ustadz ya bilangnya. Cerita Yahudi juga sama Isa gitu loh. Enggak, kalau di Islam Ismail, kalaunya di Yahudi, di Kristen Ishak. Tapi kalaunya kita baca, yang dikorbankan itu adalah anak yang tunggal. Tapi di Kristen Ishak, padahal anak tunggalnya Abraham itu adalah Ismail gitu. Ismail ya. Ini saya ambil pulpen Pak Ustadz. Kalau pembunuhan pertama kali di dunia adalah pembunuhan Kain dan Habel ya. Ya, Kain Habel, betul. Ceritanya di kalian juga ada seperti itu. Tapi di luar Quran kayaknya tuh. Luar. Ada di Quran kayak kalau nggak salah, insya Allah. Lupa saya ayatnya cuma. Oh. Tapi pernah saya dengar katanya ceritanya anaknya kembar gitu kalau di kalian gitu. Kembar-kembar. Jadi saya ambillah pemikiran saya Pak Ustadz, mohon maaf ya. Oh ceritanya ini mungkin agamanya berbeda, ceritanya berbeda, Adamnya juga berbeda. Pemikiran saya di situ jadinya. Oh Adamnya Islam itu beda, Adamnya Kristen itu berbeda. Kalau Adamnya Kristen ngadopsi dari cerita orang Yahudi gitu. Iya, artinya gini, kalaunya ada pondasinya dari Yahudi dan Islam punya sendiri-sendiri, yang kita pertanyakan, Kristen ini kenapa nebeng orang? Kan kayak gitu. Apakah Kristen agama yang tidak mempunyai pendirian? Bukan nebeng Pak Ustadz. Soalnya apa? Kekristenan itu berasal dari Yahudi. Oh, dari mana? Kekristenan berasal dari Yahudi, korelasinya dari mana? Simon Petrus itu kan orang Yahudi. Yesus Kristus juga orang keturunan Yehuda. Terus? Terus si Saulus dulu itu kan orang ahli Taurat keras kan, memburu orang. Dia Farisi itu. Orang kalau saya baca di sini orang juga orang Yahudi gitu. Kalau Paulus itu Pak di luar Yahudi, dia Farisi dan campuran Yunani. Ya sudahlah, mau bilang apa? Cuman saya analisa ya beda semua oknum-oknumnya. Abraham di kami, di situ Ibrahim. Apa kosakatanya yang berbeda apa bagaimana? Gini, yang saya bikin bingung tadi dari apa yang Anda katakan. Kristen itu dari Yahudi dengan alasan Yesus dan Petrus orang Yahudi gitu kan gitu. Oknum dari Kristen yang diyakini Kristen itu adalah orang Yahudi. Pak, akarnya kan dari sana Pak Ustadz. Akar pertama kalinya gitu. Nah, gini, kalau akar pertama kalinya dari Yesus, Yesus pertama tidak pernah mengajarkan Kristen, tidak mengenal Kristen. Terus Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Yohanes, Matius, Lukas, Markus. Tidak ada. Lalu sumbernya dari mana Kristen ini? Itu bukan berarti Yesusnya orang Yahudi lalu Anda merasa berhak atas ajaran Yahudi. Enggak, Pak. Enggak nyambung. Yang kita cari itu asal sumber dari Kristen ini ngambil dari mana? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, tidak pernah mengajarkan kitab-kitab Kristen. Tidak pernah memang. Penulisan Perjanjian Baru setelah Yesus Kristus pergi dari dunia 55 tahun kalau nggak salah Pak Ustadz. Makanya. Kalau arti Kristen kan pengikut Kristus. Pertama kali dikatakan di Antioquia Pak Ustadz. Itu menurut kitab Anda dan sesuai bahasa Kristus kan gitu? Betul. Tapi bagi saya apa beda? Bedanya gimana? Kristen itu adalah pembangkang Yesus. Bisa aja Pak Ustadz, dari mana ceritanya? Gini, kenapa saya sebut pembangkang Yesus? Itu berdasarkan Matius 7, 21 sampai 23. Saya tulis Pak Ustadz, biar saya pelajari nanti. Nah, coba kita buka dulu ya. Saya bukakan Matius 7, 21 sampai 23 ya. Nih Pak, kenapa saya sebut Kristen itu pembangkang Yesus? Ini alasannya nih, biar Anda tahu. Ya, nih.
bukan setiap orang, kata Yesus, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang menyerukan dan mengenal Yesus, atau ya yang menyebut Yesus itu Tuhan, agama apa, Pak? Maksudnya gimana? Yang berseru menyebut Yesus itu dengan sebutan Tuhan, itu agamanya apa? Tidak ada agama Pak Ustadz di sini kekristenan, karena kita hidup di Indonesia. Baik, makanya kalaunya agama tidak Kristen. tidak ada agama apa yang menyebut Yesus itu Tuhan, komunitas apa? Kurang paham saya Pak Ustadz. Nanti Nah, saya belajar. komunitas dari Kristen menyebut Yesus Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Bapa di sorga itu tidak pernah minta Anda untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Ya, tuh. Nggak ada ayatnya. Bapa di sorga menyuruh Anda menyembah dan menuhankan Yesus. Lanjut. Ya, nih. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kata Yesus. Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Nih jawaban Yesus terhadap orang yang menuhankan dia. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu Kristen, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi yang panggil Yesus itu Tuhan, menyembah Yesus tidak sesuai kehendak Bapa, dan menuhankan Yesus yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, maka itu adalah bagi Yesus pembangkang. Nah gitu. Ya, kita bisa lihat gini, Matius 7, 21 sampai 23, Bapak. Jadi kita bisa melihat juga, Bapak, ya, ajaran Yesus seperti apa. Pertama begini, di Lukas 4 nomor 8, Yesus berseru. Ya, apa yang dia katakan di situ? Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Kristen nyembah siapa, Pak? Yesus menyuruh menyembah Allah. Kristen nyembah siapa? Coba Bapak jujur dulu. Ini, Pak Ustadz, kalau di ajaran kami itu Yesus Kristus mengajarkan Tuhan itu Esa, Ehad. Dan kalau kami berdoa kepada Bapa dan dialah berdasarkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, ujung-ujungnya kepada Sang Sumber kami meminta pertolongan kepada Tuhan yang Esa itu yang di atas. Baik, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Di Yohanes 17 nomor 3 juga dia berkata, dia mengajarkan, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tidak pernah Yesus mengajarkan bahwa mengenal engkau Allah 3 dalam 1. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Okay. Tapi Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa yang satu-satunya, bukan 3 dalam 1. Ajaran Kristen kayak gimana? Kalau di kami memang dikatakan ya, Bapa sama Anak sama Roh Kudus tidak boleh dipisahkan. Nah, itulah Pak, kenapa saya sebut Kristen itu pembangkang Yesus. Melawan dia dengan ajaran Yesus. Ah, gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Nanti saya belajar bincang-bincangnya. Selamat malam. Selamat malam. Bapak, jangan turun dulu. Saya mau tanya satu hal, boleh? Boleh, boleh. Ada yang kurang jelas masalahnya. Nih, Ya. saya mau nanya ini nih. Ya. Saya cuman gini Pak Ustadz ya. Saya cuman pemikiran saya Adamnya. Ya, nggak apa-apa.
Islam Tapi yang beda. penting Anda mau menjawabnya. Nih yang saya pertanyakan gini, ya. Nah, gimana? Ini kitab Anda, Lukas 2 nomor 11. Catat dulu Bapak, ya. Anda pelajari lah. 11 ya. Ya, Lukas 2 nomor 11. Bunyinya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Saya mau konfirmasi dulu sama Bapak, betul di sini Tuhan lahir? Kalau di Alkitab ditulis seperti itu. Oke, ini sesuai ya tulisannya Tuhan yang lahir ya? Ya betul. Baik, coba Anda catat lagi Lukas 2 nomor 22-nya. Nomor 22 ya, ayat 22. Ya, Sudah. nih, ya kita baca ya. Tuhan yang lahir tadi ketika genap hari pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang lahir tadi dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, Pak, ini Tuhan mana lagi dan ada berapa Tuhan di Kristen, Pak? Nanti saya tanya Bapak Pendeta lah kalau seperti itu. Kurang pintar kalau itu. Ya, itu yang jadi PR Bapak. Kalau bisa pendetanya suruh masuk ke tempat saya, Pak. Ya. Oke, Pak Ustadz. Diskusi aja sama saya, bilang sama pendetanya. Banyak pendeta yang diskusi sama saya, banyak. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Selamat malam, selalu sehat Pak Ustadz ya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Saya izin follow ya. Oke, saya izin gantikan dulu Bapaknya. Silakan kawan-kawan yang Kristen yang mau diskusi.